الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله الخلاق العليم البر الرحيم يفيض من جوده وبره على عباده ويتابع عليهم نعمه وإحسانه وقليل من عبادي الشكور نحمده حمدا كثيرا ونشكره شكرا مزيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هذا من شاء من عباده للإيمان وعلمهم الحكمة والقرآن وزكاهم صالح الأعمال فلهم الأمن في الدنيا والآخرة وضل قوم عن هداه فعاشوا في الدنيا أشقياء وهم في الآخرة مخلدون في العذاب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رفع الله تعالى ذكره في العالمين فعرف في الأولين والآخرين وجعل أمته خير الأمم أجمعين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله تعالى وأطيعوه فإنكم صمتم شهركم وكنتم ليلكم وأجهدتم أنفسكم وتقربتم إلى ربكم سبحانه وتعالى في رمضان بأنواع من الطاعات فلا تنقضوا أهدكم ولا تفارقوا مساجدكم ولا تهجروا مصاحفكم ولا تقبضوا أيديكم واجعلوا أيامكم كلها رمضان بالإقبال على الطاعة والمسابقة في الخيرات واجتناب المحرمات فإن غايتكم رضا الله والفوز في الدار الآخرة وذلك ينال بالثواب على الطاعات إلى الممات الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. Faizin faizat, sidang salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini ribuan, jutaan hingga bahkan ratusan juta orang-orang Islam berkumpul di masjid-masjid, di lapangan-lapangan, menggemakan takbir dan tahmid, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka telah mampu mentaatinya selama 1 bulan berpuasa di bulan Ramadan dan membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersyukur, berkumpul bersama-sama, menunaikan salat Id, meninggikan asma Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, puasanya, qiyamnya, sedekahnya, seluruh amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaim farhatan." Bagi orang yang berpuasa, dia mendapatkan 2 kebahagiaan. Farhatun hina yuftir, kebahagiaan saat dia berbuka puasa. Wa farhatun hina yalqa rabbah, dan kebahagiaan saat dia menemui Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah. Di melalui bulan Ramadan ini kita menyadari ternyata ada jenis kebahagiaan yang tidak hanya karena nafsu kita terpuaskan. Ada jenis kebahagiaan yang kita dapatkan bukan karena kita makan enak, minum yang segar, melakukan hubungan, semua kenikmatan fisikal. Tetapi pelan-pelan kita menyadari ada kenikmatan yang lain, yakni kenikmatan saat kita mentaati Allah Subhanahu wa taala, saat kita menundukkan hawa nafsu kita dan pelan-pelan kemudian kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada kenikmatan yang jauh lebih nikmat rasanya. Kenikmatan yang bukan ada pada lahir fisik kita, tapi kenikmatan yang jauh ada di dalam batin dan ruhani kita. Kenikmatan yang oleh Rasulullah SAW dikenal dengan halawatul iman,
dikenal dengan manisnya iman, sweetness of iman. Rasulullah SAW menyatakan orang akan mendapatkan sweetness of iman. Salah satunya caranya adalah ayyakunallahu wa rasulahu ahab ilaihi mimma siwahuma. Kalau dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari siapapun saja. Di Ramadan kita mengalahkan nafsu kita. Di Ramadan kita mengalahkan keinginan dasariah hewaniah kita. Karena kita lebih mencintai Allah SWT. Karena kita mencintai petunjuk Rasulullah SAW. Dan Masya Allah, indahnya, nikmatnya, sweetness dari iman itu. Dan hari ini kita berbahagia karena kita mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ketaatan ini tidak hanya berada di Ramadan, karena Allah yang kita sembah bukanlah hanyalah Allah yang ada di bulan Ramadan. Allah itu pemilik seluruh bulan. Karena itu mari kita istiqomahkan pengabdian dan penghambaan kita kepada Allah SWT juga di luar bulan-bulan Ramadan. Karena hakikat penerimaan ibadah kita, kalau terkabul amaliyah ibadah kita di bulan Ramadan, maka 11 bulan selanjutnya kita akan sama keadaannya, beribadah, mengabdi, patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahagia karena mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala bisa kita lihat dari kisah yang memukau Umar bin Abdul Aziz dengan menterinya yang bernama Raja bin Haywah. Raja bin Haywah sudah menemani Umar bin Abdul Aziz saat dia masih menjadi prince, saat dia masih menjadi pangeran. Suatu hari dia memberikan pakaian seharga 500 dirham dan diberikan kepada Umar bin Abdul Aziz yang saat itu masih menjadi seorang pangeran. Dipegang kain itu dan dia berkata, huwa jayyid laula annahu rakhisus saman. Kain ini bagus, tapi sayang harganya terlampau murah. Dia tidak mau mengenakan karena harganya terlampau murah. Sampai suatu hari ketika Umar bin Abdul Aziz yang sering dikenal dengan khalifah kelima dalam sejarah Islam menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin, kali ini Raja bin Haywah membelikan kain lagi. Harganya jauh lebih murah, 5 dirham saja. Dulu dia membeli 500 dirham, sekarang dia membeli bi khamsati darahim, 5 dirham saja. Dipegang kain itu oleh Umar bin Abdul Aziz dan dia berkata, huwa jayyiz laula annahu ghaliyut thaman. Kain ini baik, cuman harganya terlampau mahal. Dulu sebelum dia menjadi khalifah, 500 dirham kain dianggap terlampau murah. Setelah dia menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin, kain seharga 5 dirham dianggap terlampau mahal. Raja bin Haywah menangis melihat perubahan yang ada pada diri Umar bin Abdul Aziz. Kemudian dia berkata, wahai Umar bin Abdul Aziz Amirul Mukminin, apa yang terjadi pada dirimu? Umar bin Abdul Aziz kemudian menyatakan, ya Raja, wahai Raja, innali nafsan tawaqah. Aku ini punya jiwa yang ambisius. Wa ma haqqaqtu syai'an illa taqat lima huwa a'la minhu. Aku ini kalau sudah bisa mendapatkan sesuatu, jiwaku tidak akan pernah tenang. Aku ingin mendapatkan yang lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Karena aku ini orang yang ambisius. Taqat nafsi ila zawaji min ibnati ammi Fatimah binti Abdul Malik fatazawwajtuha. Aku punya keinginan agar aku bisa menikahi anak dari pamanku Fatimah, putri dari Abdul Malik, raja pada saat itu. Dan aku berhasil menikahinya. Tapi aku tidak berhenti. Summa taqat nafsi ilal imarah. Kemudian aku punya keinginan agar aku menjadi gubernur saat itu. Dan kemudian Allah memberikan aku menjadi gubernur. Wa taqat nafsi ilal khilafah. Dan kemudian aku ingin untuk menjadi pemimpin seluruh umat Islam di dunia. Faniltuha. Dan aku sekarang menjadi khalifah bagi seluruh umat Islam di dunia. Wal'an ya Raja, sekarang ini wahai Raja, taqat nafsi ilal jannah. Yang aku inginkan sekarang, aku ingin menjadi ahli surga.
Fa arju an akuna min ahliha, dan aku berharap aku termasuk salah satu di antaranya. Karena itu sekarang, Masya Allah, dia sudah tidak berbahagia dengan pakaian yang mahal, dengan harta yang melimpah, tapi dia bahagia karena mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan ini kita mencicipi jenis kebahagiaan itu yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Bahagia saat kita berbuka puasa, bukan saja karena makanan yang kita konsumsi, tapi terlebih karena kita berhasil menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Idul Fitri kita juga berbahagia, bukan hanya karena pakaian kita mungkin yang baru, bukan karena sebentar lagi kita makan opor ayam, tapi karena selama 1 bulan kita telah menjadi orang yang berhasil menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita ini juga berbahagia. Kenapa? Karena di bulan Ramadan kita diberikan Al-Quranul Karim. Karena itu mari kita renungkan, jangan hilangkan kebahagiaan dalam mengapresiasi Al-Quranul Karim. Al-Quran menegaskan kepada kita semuanya, Qul bifadlillah wa birahmatihi. Katakan Muhammad, disebabkan karena fadl karunia-Nya Allah SWT diberikan oleh Allah Al-Quranul Karim, falyafrahu, bergembiralah, huwa khairum mimma yajma'un, dia lebih baik dari apa saja yang kalian kumpulkan di dunia ini. Bahagialah karena kita mentaati Allah SWT, dan bahagialah karena kita terus berpegang teguh kepada Al-Quran sebagaimana yang terus kita lakukan selama bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kebahagiaan yang kedua menurut hadis ini adalah wa farhatun, kebahagiaan hina yalqa rabbah, saat kelak nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berpuasa, mimpinya adalah kelak nanti dia bertemu dengan Allah dalam keadaan diridhai. Karena setelah 1 bulan dia mentaati Allah, dia tidak hanya ingin berhasil di dunia ini saja, dia ingin berhasil nanti saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bayangkan, Allah Subhanahu wa ta'ala digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban, sesungguhnya di surga kelak ada 1 pintu, yuqalu lahu ar-rayyan, yang disebut nama pintu tersebut adalah ar-rayyan, yadkhulu minhu shaimun, masuk melalui pintu itu orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan di hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak akan masuk siapapun saja kecuali orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Yuqalu, pintu itu nanti berkata, aina shaimun, aina shaimun, siapa orang yang berpuasa dulu di dunia, siapa yang berpuasa Ramadan? Fayakumuna, maka semua mereka berpuasa di bulan Ramadan mereka berdiri, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, dan tidak akan bisa masuk melalui pintu itu kecuali orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Fa idza dakhalu, maka ketika orang-orang yang sudah berpuasa di bulan Ramadan itu masuk surga melalui pintu ar-rayyan, ughliqa, ditutup kemudian pintu tersebut, falam yadkhul minhu ahad, dan tidak bisa masuk 1 orang pun. Inilah yang kita harapkan dari buah puasa yang kita lakukan selama 1 bulan kemarin. 1, kita bahagia mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita berbahagia karena kita berharap kelak kita bertemu dengan Allah di surganya. Amin. Menunjukkan bagaimana keinginannya bahagia karena bisa bertemu, karena mimpinya di akhirat kelak, karena inginnya dia masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar terkenal sekali sebagai orang yang zuhud, yang menyisakan sedikit kesenangan hidupnya untuk akhiratnya. Karena dulu ketika Umar mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menangis melihat harta di kamarnya Rasulullah SAW hanyalah kain kambing yang masih basah dengan beberapa liter gandum. Umar kemudian menyatakan, ya Rasulullah, pemimpin Romawi, pemimpin Persia mengenakan pakaian-pakaian yang halus dari terbuat sutra, duduk beralaskan bantal-bantal empuk dengan hiasan-hiasan emas dan perak, sementara engkau ya Rasulullah, anta Rasulullah wa khiratahu, engkau ini Rasulullah, engkau manusia yang paling terbaik. Kata Umar bin Khattab, apa kata Rasulullah SAW? Afi syakkin anta ya Ibn al-Khattab, apakah engkau meragukan wahai Umar bin Khattab?
Ulaika qaumun, mereka itu adalah qaumun ujjilat lahum thayyibatuhum fi hayatihimud dunya. Mereka adalah kaum yang telah mendahulukan kebaikan, kenikmatan hidupnya di dunia ini, dan mereka tidak menyisakan kenikmatan, kebaikan hidupnya untuk akhiratnya. Karena itu menarik mendapati Umar bin Khattab saat beliau berkunjung menjadi Amirul Mukminin. Dia berkunjung ke Syria. Suni'a lahu ta'amun lam yara qattun mithlah. Dihidangkan kepada Umar bin Khattab makanan yang belum pernah dia lihat. Begitu istimewanya makanan itu. Apa kata Umar? Hadza lana, makanan ini untuk kami, kata Umar. Fama li fuqara'il muslimin alladziina matu wa ma syaba'u min khubzis syair, kata dia. Kalau ini makanan untuk kita, apa makanan untuk orang-orang miskin yang mereka telah mati dan mereka bahkan gandum saja mereka tidak kenyang, katanya Umar bin Khattab. Khalid ibnul Walid menyatakan, bagi mereka surga wahai Umar. Umar kemudian menyatakan, apa kata Umar? Menangislah Umar bin Khattab, dan Umar menyatakan, la in kana hazzuna minad dunya hadzal khutam wa dhahabuhum fi hazzihim bil jannah falaqad bayanuna baunan ba'ida. Kalau ini bagian dari kita di dunia ini, sementara bagian mereka itu di surga, betapa jauhnya bagian kita ini dengan bagian mereka itu semuanya. Umar bin Khattab menyadari bahwa bagi orang yang mencintai Allah SWT adalah kebahagia saat dia bisa berbagi dengan orang lain, saat dia menyisakan sebagian kesenangannya untuk akhiratnya. Idul Fitri ini salah satunya ditandai puasa kita tidak sempurna kalau kita tidak mengeluarkan zakat fitr. Idenya adalah jangan sampai ada satu orang pun yang tidak bisa berbahagia di Idul Fitri ini. Caranya adalah kita berbagi dengan siapapun saja, berbagi terutama dengan mereka yang kesusahan. Karena itu pesan Idul Fitri adalah termasuk juga karena kita mencintai Allah SWT, sisakanlah kesenangan kita sebagian untuk akhirat kita. Kita bukan kaum yang mimpinya hanya hidup di dunia ini, tapi kita kaum yang mimpinya nanti hidup kekalnya kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu saat Abu Hurairah akan meninggal dunia, dia menangis. Ditanyain oleh sahabatnya, ma yubkika, kenapa engkau menangis wahai Abu Hurairah? Qala ma ubki ala dunyakum hadhihi, aku tidak menangis karena aku mau meninggalkan dunia ini, walakin abki ala bu'di safari wa qillati zadi, tapi aku menangis karena jauhnya perjalananku dan sedikitnya bekalku. Wa anni amsaitu fi su'udin mahbutatin ala jannatin aw nar, dan aku nanti akan berada di satu puncak yang aku nanti akan dijatuhkan. Saya tidak tahu apakah aku akan jatuh ke neraka atau aku akan jatuh di surga. Allah, lihat, inilah orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, mencintai kehidupan akhirat. Orang yang berpuasa, dia berpikir tentang akhiratnya, dia berpikir tentang kehidupan kelak setelah meninggal dunia. Demikian pula Bilal bin Rabah, saat dia akan meninggal dunia, istrinya menangis sedih. Istrinya berkata, wah hazana, aduhai sedihnya, aduhai sedihnya. Bilal bin Rabah kemudian berkata kepada istrinya, wahai istriku, bal wa toroba, aduhai senangnya, aduhai senangnya. Kenapa? Kata Bilal, ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hisbah, karena besok aku akan bertemu dengan kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu poin pertama di Idul Fitri ini, mari kita ingat ada dua kebahagiaan yang harus hadir di dalam hati kita. Satu, kebahagiaan karena kita mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita harus meneruskan itu. Ketaatan itu jangan sampai berhenti di bulan Ramadan ini. Kita berharap ketaatan terus sampai kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Yang kedua, bahagia karena kita mentaati Allah SWT. Bahagia karena kita berharap kelak bertemu dengan Allah di jannahnya. Amin Allahumma amin. Yang terakhir, puasa tidak lain dan tidak bukan ditujukan untuk melahirkan takwa. Ada banyak sekali definisi tentang takwa.
Ali bin Abi Thalib mendefinisikan takwa dengan cara yang menarik. Kata Ali bin Abi Thalib, takwa adalah al-khauf minal jalil, takut kepada Allah al-jalil. Yang kedua, wal amal bil tanzil, beramal dengan disesuaikan dengan petunjuk Al-Qur'anul Karim. War ridha bil qalil, ridha dengan apapun ketentuan serta pembagian rizki dari Allah SWT meskipun sedikit. Dan yang terakhir, wal isti'dad liyaumir rahil, dan melakukan persiapan untuk rihlah kita, perpindahan kita dari alam dunia ini ke alam akhirat. Karena itu mari kita camkan, kalau puasa kita ini berhasil, kita ini pasti akan menjadi orang muttaqin dengan menggunakan ukuran takwa versi Sayyidina Ali. Yang pertama yang harus kita penuhkan, adakah peningkatan rasa takut kita kepada Allah semakin hari semakin bertambah? Maka caranya adalah tengok kepada diri kita masing-masing. Adakah rasa takut itu makin dipupuk, makin membesar, makin membesar? Kalau itu ada, tahanlah itu, jagalah itu, karena itu indikasi takwa. Yang kedua, wal amal bitanzil. Apakah kemudian setelah kita berpuasa ini, kita sudah mulai mencocokkan terus sikap kita, ucapan kita, perbuatan kita dengan petunjuk Al-Qur'anul Karim? Kalau itu yang kita lakukan, kita berhasil berpuasa. Kenapa? Karena kita sudah menjadi muttaqin dengan karakter wal amal bitanzil. Yang ketiga, war ridha bil qalil. Kita kemudian ridha dengan apapun kejadian yang sudah ditentukan oleh Allah. Kepastian takdir, ketentuan qadar, sedikitnya rizki, banyaknya rizki, apapun yang berlaku dalam kehidupan kita, kita jauh lebih mudah lagi menerimanya. Kalau itu yang terjadi pada diri kita, kita berarti sudah menjadi muttaqin. Dan yang terakhir, wal isti'dad liyaumir rahil. Kita melakukan persiapan untuk masa depan kita, yakni di akhirat. Kenapa? Karena orang yang bertakwa, pikirannya tidak hanya di dunia, tapi di akhirat. Umar bin Abdul Aziz lagi-lagi saat akan meninggal dunia, dia berkata kepada anak-anaknya, ajlisuni, dudukkan aku di sini. Setelah dia akan meninggal dunia, anak-anaknya disuruh keluar, dan kemudian faqala, dia berkata, analladzi, akulah orang ya Allah yang engkau perintahkan, tapi aku tidak bisa memenuhi dengan sebaik-baiknya. Akulah orang yang engkau larang untuk melakukan sesuatu, tapi aku masih berbuat maksiat. Akan tetapi ya Allah, akulah orang yang teguh dalam hatiku ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian Umar bin Abdul Aziz mengangkat kepalanya. Dia melihat dengan tatapan yang sangat keras. Orang-orang termasuk anak-anaknya berkata, mengapa engkau menatap dengan tatapan yang sangat keras? Kata Umar bin Abdul Aziz, inni ara hadrah, sesungguhnya aku melihat ada malaikat yang datang. Mahum bi insin wala jin, dia bukan manusia dan bukan jin. Summa qabadhas, kemudian diambillah kubidha, kemudian diambillah ruhnya, dan dia sambil membaca ayat Allah SWT, tilka darul akhirah naj'aluha lilladina yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'akibatu lil muttaqin. Itulah negeri akhirat yang Allah persediakan, itulah surganya Allah SWT yang Allah sediakan buat orang yang tidak ulu, tidak tinggi hati, tidak sombong di dunia ini, dan tidak melakukan perbuatan fasad. Siapa itu? Wal 'akibatu lil muttaqin. Dan kesuksesan akhir yang paling terbaik selalu akan dicarai oleh orang-orang muttaqin. Semoga puasa kita ini melahirkan muttaqin, dan semoga takwa itu terus terpupuk di dalam dada kita, sehingga 11 bulan berikutnya kita masih bisa merawat diri kita untuk terus mematuhi Allah SWT, menjalankan seluruh perintah Allah, dan berusaha terus menjauhi larangan Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وعصيلا الحمد لله العلي العظيم الملك الحق المبين مد في أعمارنا فصمنا شهرنا وحضرنا عيدنا فله الحمد لا نحصي ثناء عليه كما أثنه على نفسه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حقت عبادته على عباده ووجب حمده وشكره على نعمه وآلائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حث على قيام الليل وصيام التطوع صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله تعالى وأطيعوه وسلوه القبول فإن ربكم قريب مجيب واشكروه على ما وفقتم له من الصيام والقيام ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا في الدنيا والآخرة وأطل عمرنا في محبتك وطاعتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته